Dan sekali lagi dengan adanya husnul khotimah atas izin Allah, husnul khotimah dua kuningan ini kita mendunia ya, mau ke Belanda, ke Jepang, ke Qatar ya, ke Malaysia kan juga Malaysia sama. juga Ini banyak yang luar biasa lah insya Allah. Indonesia Gitu. yang Indonesia Gitu. tinggal di Malaysia, anaknya sekolah di sini. Iya betul. Wahid Isnin Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Ahmad Alfian Zulfikar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Betul Ustaz ya? Iya betul. Ustadz Dani Abdurrahman MPD ya. Beliau adalah putra Kuningan. Akhirnya kita bisa berada dalam satu forum podcast. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah melewati MTS Husnul Khotimah ini, MTS Husnul Khotimah 2 ya. Dia merupakan cabang tadi Iya, dari betul. Dari MTS angka Husnul satu ya. Khotimah 1 Kuningan gitu. Oke, kalau berarti hubungannya seperti apa Ustaz dengan HK1 ini? Baik. Saya jelaskan terlebih dahulu, Husnul Khotimah 2 Kuningan atau MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan ini Oke. merupakan cabang dari MTS Husnul Khotimah 1, dan ini kita mulai berbuka operasi sejak tahun 2015. Oke. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kami ya, karena memang MTS Husnul Khotimah 1 dan 2 ini sering jadi pertanyaan. Oke. Apakah kurikulumnya sama seperti itu? Iya. Kami berada di bawah naungan yayasan yang sama, kemudian berikutnya tentu dengan kurikulum yang sama. Adapun yang menjadi perbedaan antara Husnul Khotimah 1 dan 2 adalah terkait dengan siswanya. Kalau di Husnul Khotimah 1 ada siswa putra dan putri. Kalau di Husnul Khotimah 2 Kuningan ini khusus siswa putra saja seperti itu. Putra saja. Iya betul. Kalau berarti manajemennya untuk sekolah beda saja dengan HK1? Iya, untuk manajemen tentu berbeda karena memang regulasi yang menentukan bahwa ketika sebuah lembaga membuka cabang dan lebih definitif lagi berbeda kecamatan, itu harus memiliki izin operasional tersendiri, sehingga dari manajemen untuk MTS-nya itu sendiri antara MTS Husnul Khotimah 1 dan 2 itu berbeda. Seperti itu. Berarti ini kalau nggak salah 2015 di awal itu kita masih nginduk tadi. Iya betul. Karena memang itu tahapannya. Tahapannya seperti itu, di satu atau dua semester itu kita masih menginduk dengan Husnul Khotimah 1, dan selama 1 tahun kita diminta untuk mengurus IJOP atau izin operasional. Dan di tahun kedua kita sudah mendapatkan izin operasional dan resmi memiliki nama MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan. Karena berdasarkan regulasi penomoran dan penamaan itu berdasarkan nama kabupaten. Kalau dulu berdasarkan kecamatan seperti itu. Iya, Sob. Kalau bisa dibilang berarti kan usianya masih muda. Tapi yang kita tahu nih, kayaknya prestasinya juga udah banyak banget, Sob. Ya, alhamdulillah atas izin Allah tentunya. Ini merupakan sebuah anugerah ya, dan ketika kami diamanahi untuk mengelola cabang MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan, ini ada beberapa tantangan sebenarnya. Yang pertama, trust atau harapan dari wali santri itu sendiri bahwa ketika kami memasukkan anak kami ke MTS Husnul Khotimah, mereka tidak akan melihat apakah MTS Husnul Khotimah 1 dan 2. Mereka melihatnya bahwa kurikulumnya sama, fasilitasnya sama, programnya sama, kemudian prestasinya juga sama. Ini tantangan bagi kita sebagai manajemen di bagian manajemen untuk bisa kemudian memiliki standar minimal yang sama dengan HK1. Dan tentu kalau saya pribadi berpikir ada standar yang sama, dan kita juga harus punya program
yang inovatif yang menjadi diferensiasi atau pembeda dengan MTS Husnul Khotimah 1. Dalam perjalanannya kami mencoba terus mengembangkan dari sisi yang kemudian kita bisa menyamakan standar itu. Dan kami diuntungkan di Husnul Khotimah 2 Kuningan ini dengan SDM yang rata-rata SDM yang masih muda ya seperti itu. Dan ini bagi kami ini kelebihan karena SDM yang muda atau fresh graduate ini bisa dibawa lari, kemudian dengan pengalaman saat di kampus yang kekinian kita coba akomodir ide dan gagasan mereka, dan inilah yang kemudian apa yang dicapai sampai dengan hari ini seperti itu. Seperti yang kita lihat nih, piala ini baru mewakil sebagian kecil dari piala-piala sudah diraih. Saat ini ada juara juara satu robotik untuk tingkat nasional di Sukabumi, kemudian berikutnya juara satu lomba madrasah sehat tingkat Jawa Barat, kemudian berikutnya kita menjadi kontingen 30 madrasah terbaik di nasional dalam lomba MRC, Madrasah Robotik Kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, dan ini adalah juara satu lomba sekolah sehat yang diselenggarakan oleh Pemda Kuningan. Ini piala-piala ini adalah piala-piala di tahun 2022. Tentu di tahun-tahun sebelumnya udah insya Allah banyak gitu ya. Banyak, berarti kita nih udah level provinsi aja udah luar biasa, madrasah sehat loh ya. Iya, betul. Yang belum tentu sekolah lain kayaknya. Iya. Ini yang kemudian kami coba membedakan, ada prestasi siswa, ada prestasi lembaga. Prestasi siswa diantaranya seperti tadi juara robotik, kemudian berikutnya juara olimpiade fisika, matematika atau sains yang lainnya. Kemudian kita juga punya prestasi di bidang untuk khusus lembaga ya, yaitu diantaranya adalah madrasah sehat tingkat Jawa Barat, kemudian lomba sekolah sehat tingkat kabupaten. Dan bahkan di tahun yang sama, tahun 2022, kita juga mendapat anugerah penghargaan sekolah adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan di momen 17 Agustusan, saya mewakili MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan langsung dipanggil di pendopo kabupaten untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ini apresiasi yang luar biasa tentunya bagi kita ya. Dan ini salah satu yang menjadi sesuatu inovasi di Husnul Khotimah ya, karena selama sepanjang sejarah Bang Alfian mungkin juga sudah tahu ya, selama menjadi santri belum pernah mendapatkan adiwiyata. Itu yang pertama. Yang kedua juga lomba sekolah sehat ya. Dan ini menjadi menjadi tantangan dan bagi kami ketika saat itu dinominasikan untuk mewakili Pancalang untuk lomba sekolah sehat, kami tangkap dan memang saya melihat sih memang potensinya sudah masuk gitu ya, dan alhamdulillah atas izin Allah dan dukungan para SDM dan sivitas akademika secara umum itu luar biasa seperti itu. Dan ini menjadi sejarah tentunya bagi Husnul Khotimah bahwa kita mendapatkan sekolah adiwiyata, kemudian juga sekolah sehat. Kemudian berikutnya satu lagi robotik ya. Robotik ini yang kemudian kita berkesempatan menjadi salah satu-satunya madrasah yang awal kali mengembangkan robotik, dan alhamdulillah sudah diikuti oleh rekan kami di Husnul Khotimah 1 ya di tahun kemarin. Iya. Jadi emang ini saya sendiri juga melihat kalau kita flashback ke 2015 HK2 yang masih gersang, belum banyak. Tapi dengan waktu yang sangat singkat, belum nyampe 8 tahun, Iya, betul. Kalau dia sudah mendapatkan adiwiyata dan sekolah madrasah sehat itu sangat luar biasa. Iya, betul. Jadi memang ini ya, kalau saya lihat prestasi yang kita dapat di HK2 ini bukan hanya personal siswa ya, atau santri, kemudian atau asatiz tapi memang lembaga juga semuanya, semua baik santri, ustadz dan lembaga memang kita berkompetisi ya untuk menjadi juara seperti itu. Betul. Selain yang tadi juga kita alhamdulillah ini perlu disampaikan juga barangkali ya,
Prestasi lembaga adalah prestasi perpustakaan. Perpustakaan Nusron Khotimah II Kuningan ini menjadi satu-satunya perpustakaan di Kabupaten Kuningan yang mendapatkan akreditasi A dari Perpusnas. Dan saat kami berkolaborasi dengan Kementerian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten, beliau meminta untuk Husnul Khotimah II bersedia menjadi percontohan untuk perpustakaan di tingkat sekolah ya, baik dari level MI, MTS maupun MA atau SD, SMP maupun SMA. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan tentunya bagi kami. Betul. Dan satu hal ini yang menarik sebenarnya, dan ini sedang banyak dikembangkan ya, kolaborasi itu ya. Kolaborasi. Dari 2015 memang betul kita belum mengenal istilah kolaborasi lembaga ya. Tetapi sebenarnya kita sudah melakukan itu gitu ya. Dari 2015 sampai dengan sekarang, bahwa keberhasilan ini tentu atas kolaborasi yang baik ya. Yang pertama dari SDM pengelola, kemudian berikutnya dari dukungan wali santri yang luar biasa, kemudian berikutnya dari pemerintah setempat. Dan kita memang harus membangun sesuatu yang harmonis ya dengan semua pihak ini. Dan Bang Haji mungkin masih ingat ya, ketika kita belum punya lab komputer, lab IPA, kita perdana mengadakan lelang amal, lelang sarana ya, lelang sarana. Dan ini konsepnya kan tidak hanya kita meminta sumbangan dana, bahkan siapa yang punya barang yang bisa disumbangkan ke lembaga ini, mari. Bahkan ada yang menarik itu sebenarnya siapa yang punya link untuk bisa berkontribusi, dan salah satunya adalah dari wali santri yang punya link di Universitas Telkom Bandung. Sampai sekarang alhamdulillah masih terus membangun kolaborasi, bentuk hibah dan lain sebagainya, mulai dari hibah bantuan server UNBK, kemudian berikutnya alat lab IPA, kemudian program robotik awal itu dari Universitas Telkom Bandung. Dan terakhir ini juga sedang diproses untuk sumbangan sarana podcast yang sedang kita pakai ini, seperti itu. Iya, memang nuansanya beda sih. Masyarakat dua tuh auranya kayaknya beda ya. Lebih hijau, kemudian juga aura kompetisi anak-anak juga sangat luar biasa. Jadi meskipun kita nomor 2 ya, maksudnya nomor 2 itu karena dari angkatan itu kan pertama, betul, tidak menyurutkan semangat kita di usia yang menjelang 8 tahun ini sudah prestasi yang sangat luar biasa, banyak gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau sudah level kabupaten, kemudian provinsi, nah kira-kira mimpi apa lagi yang bakal kita wujudkan di akademi ini? Tentu ke level nasional ya, untuk beberapa event, dan memang beberapa event kita sudah mulai merambah ke level nasional walaupun kita belum menjuarai ya. Misalnya di robotik ya, madrasah robotik kompetisi ini kita sudah tembus ke nasional, itu sudah luar biasa ya. Dan ini kita ingin menjuarai itu. Kemudian berikutnya ada satu lagi Bang Haji yang memang saya pribadi sangat interest, ini adalah adanya untuk MyRes, Madrasah Riset yang kompeten. Ini yang menjadi salah satu kompetisi yang bergengsi tentunya, yaitu anak muda atau anak-anak SMP MTS berkompetisi di bidang karya tulis dan penelitian. Kalau tahun lalu kita baru masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap memasuki judul diterima dan lolos ke tahap berikutnya. Kami untuk ke final kita belum lolos. Dan ini kita ingin terus kejar agar membangun budaya literasi. Satu lagi Bang, yang menjadi suatu hal yang sangat menarik ya tentunya, di Husnul Khotimah II Kuningan juga memfasilitasi kemampuan anak untuk menulis. Diantaranya adalah kita sudah menerbitkan 2 karya nih, karya tulis. Yang pertama adalah kumpulan cerpen dari anak-anak dengan judul Cahaya Mahkota, dan yang kedua adalah seri yang kedua kumpulan sajak dan puisi, judulnya adalah Sajak Sang Robani. Dua-duanya sudah ter-ISBN, dan ini merupakan bagian dari yang perlu kita apresiasi ya bagi anak-anak seperti itu. Jadi
sepertinya memang dengan daya dukung perpustakaan yang sudah bagus gitu kan, ketersediaan buku juga sangat banyak, kemudian juga kenyamanan pembaca juga ya. Iya, betul. Para pengunjung itu sangat Iya, luar biasa. sama. Saya juga kalau masuk perpus tuh rasanya adem, kemudian juga suasananya yang dibangun juga nyaman. Iya. Kayak inilah, kayaknya kalau pengalaman di kampus, bahkan kampus saya aja kayaknya lebih bagus di Iya, HK2 nih betul. suasananya, karena dulu belum begitu ini ya, Iya. koleksi-koleksi di buku juga sudah semakin banyak saja, dan juga akhirnya mendukung terhadap santri untuk menulis ya, Iya, dan betul. sudah terbit 2 buku. Jadi ini sangat luar biasa. Saya sangat menarik sekali yang kedua ini, rasanya sangat bangga lah menjadi bagian dari, kalau dulu saya sebagai santri HK1 Iya, sekarang betul. bangga menjadi bagian dari HK3. Iya, betul. Luar biasa, Sat. Lalu kemudian, Sat, banyak orang juga yang seperti menyaksikan ketika misalkan hasil tes ternyata ditempatkan di HK2. Iya, betul. Nah, itu bagaimana, Sat, untuk menjawab keresahan oleh santri ya? Saya kira wajar ya ketika ada kesangsian seperti itu, karena mereka ketika keumuman ya survei pertama itu husnul khotimah 1 gitu ya. Oke. Orang tua rata-rata berekspektasi saya ingin ke husnul khotimah 1 saat survei barangkali ya seperti itu, dan ya karena belum keterbatasan pemahaman seperti itu. Oke. Dan ini menjadi tantangan sebenarnya ketika kita disangsikan, maka kita mencoba apa sih yang diinginkan dari wali santri, dan itu kemudian yang kita penuhi, dan kemudian kita selain memenuhi itu ekspektasi dari wali santri, kita harus punya daya jual yang lebih dan berbeda dengan husnul khotimah 1. Nah, coba tadi seperti robotik menjadi pionir ya, bahkan masih ingat barangkali ya, kita didaulat untuk mengisi pameran pembangunan Kabupaten Kuningan itu Di Kuningan, dari ulang Diskominfo tahun ya, Kuningan betul, kemarin ya? ulang tahun Kuningan. Diskominfo itu datang ke sini, berawal dari mencari sekolah yang sedang mengembangkan robotik, dan mereka itu mencarinya ya YouTube gitu, karena kan kita mulai dari 2019 yang mengembangkan ini. Iya. Nah, ini salah satu yang kemudian kita kita yakinkan ke wali santri bahwa kita punya nilai lebih seperti itu. Dan hasil seleksi sebenarnya tidak mutlak sebenarnya, karena kan yang diukur hanya kemampuan matematika, kemampuan PAI, dan baca tulis Quran ya, atau baca Quran. Dan ada kemampuan-kemampuan yang lain kan yang belum tergambarkan dalam hasil seleksi. Betul. Nah, ini potensi sebenarnya yang kemudian bisa jadi anak mungkin dalam bacaan Qurannya standar biasa, kemudian untuk nilai tesnya mungkin belum mencapai grade yang diharapkan seperti itu, tapi dia punya kelebihan yang lain, misalnya di robotiknya atau kemampuan menulisnya. Nah, sisi inilah yang kemudian harus kita garap tentunya, dan ini menjadi potensi yang luar biasa bagi husnul khotimah 2 Kuningan gitu. Baik. Sangat luar biasa. Saya betul-betul merasakan ya, kayaknya mudah-mudahan sih di kedepannya nih HK2 bisa lebih berkembang lagi ya. Insya Allah. Juga ya, bukan kita ingin menyaingi HK1, karena kita sama-sama Iya, kayaknya. betul. sama-sama ingin memajukan lembaga ya, Iya, Husnul betul. Khotimah ya Kuningan ya. Harapannya bukan berarti berkompetisi secara sehat, dan Iya. harapannya bukan, memang betul untuk menaikkan trust Iya, masyarakat betul. kepada lembaga juga ya. Dan Betul, kemudian betul. juga Pancalang ini kecamatan yang paling berada di utara Iya, ya, di betul. Kuningan. Harapannya dari Pancalang bisa mendunia seperti itu. Iya, betul. Ini satu lagi ya, yang menarik ya. Iya. 1 bulan ke belakang saya dapat WA dari Pak Camat itu ya. Betul. Ucapan terima kasih Ustadz Dhani, terima kasih kepada Ustadz Dhani dan tim, dan MTs Husnul Khotimah secara umum, dan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan secara umum, atas pencapaian yang diperoleh Husnul Khotimah, menjadi salah satu indikator Kecamatan Pancalang ini terpilih menjadi Kecamatan Pinunjul di Kabupaten Kuningan. Salah satu indikatornya dari pendidikan, dan di pendidikan itu salah satu kontribusinya yang paling besar adalah keberadaan kita di Husnul Khotimah 2 Kuningan ini. Iya, sesuai dengan ini ya, visi misi Bupati ya, yang dia pengen menjadikan
apa itu maju kalau nggak salah. Iya, betul betul. Mandiri, agamis, pinunjul, apalagi saya Iya, lupa. betul. Ya pokoknya itulah salah Iya. satu pinunjul ya. Jadi emang Iya. saya juga sangat luar biasa. Saya juga sebagai orang Pancalang merasa sangat luar biasa dengan keberadaan AK ini bisa menjadikan apa nih kayak Kuningan itu nggak melulu soal kota dan sebagainya, tapi Pancalang yang di daerah paling utara jauh dari ibu kota harapannya bisa mendunia. Iya. Seperti itu. Bahkan ada sebuah apa ya, selorohan barangkali ya. Oke. Sekarang Pancalang sudah terkenal sampai Belanda gitu ya. Oh iya. Iya, sampai Belanda. Betul. Betul. Karena saya ingat Seth, Farhan Aufa Muhlim Mm-mm. itu orang pertama diaspora Indonesia Mm-mm. tinggal di Belanda datang ke Pancalang. Iya, betul. Setelah itu saya ingat ada Zahran Alauddin Iya, Anwari, betul. dia orang Brebes namanya. Mm. Orang Brebes, kemudian dia sekolah di Belanda sampai ke sini. Di Jepang juga ada saya. Ada Mufli Raffi. Abdul Rafi, dia Mm. diaspora Indonesia yang tinggal di Jepang kemudian sekolah di sini. Mm. Kalau nggak salah ada satu lagi saat dari Timur Tengah itu Qatar, Iya, betul betul. Abdullah Faki ya kalau nggak salah, Iya, sama betul. si Razes ya. Rajes, betul betul. Ya luar biasa, Pancalang sudah sampai ke Belanda. Meskipun saat ini Alfa udah kembali lagi saat kalau nggak salah. Iya, betul. Ke Sudah kembali Belanda. karena kemarin pandemi, Iya. sempat lanjut di atas satu, tapi Iya, betul betul. karena pandemi akhirnya sekolah di Belanda juga sangat luar biasa. Kalau saya lihat pergerakannya Alfa ini 3 tahun di sini sekarang udah menjadi pionir juga saat di Belandanya kalau nggak salah. Iya. Kalau saya lihat di Instagram dan Facebook, Mm. kalau nggak salah di Utrecht kalau nggak salah. Iya, di Utrecht. Betul. Dan itu juga orang tuanya Pak Supardi ya menyampaikan Betul. terima kasih ke kita di Husnul Khotimah 2 Kuningan yang telah memberikan sedikit warna ya, warna dalam perjalanan Ananda Aufa. Dan memang betul di sana beliau banyak apa ya, mengisi kegiatan-kegiatan, dan ini tentu membawa misi ya, membawa misi dari Husnul Khotimah. Dan sekali lagi dengan adanya Husnul Khotimah atas izin Allah, Husnul Khotimah 2 Kuningan ini kita mendunia ya, mau ke Belanda, ke Jepang, ke Qatar ya, Iya, ke Malaysia kan juga Malaysia sama. juga Ini banyak yang luar biasa lah diaspora insyaallah. Indonesia Gitu. yang Indonesia tinggal di Malaysia, anaknya sekolah di sini. Iya, betul. 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 Oke, Sat, karena waktu juga nih sangat luar biasa. Sedikit tapi memang sudah banyak yang kita kita gali, dan tentunya harapannya Sat, saya wali santri juga mudah-mudahan terus mendukung kita, Sat. Iya. Mendukung kita, mensupport kita, karena ternyata masih banyak yang pengen kita lakukan dan kita ingin anak-anak ini mendapatkan yang terbaik ketika di kedua. Iya, betul. Ya, ini tentunya harapan kami dari lembaga pun, mari sama-sama berkolaborasi yang baik, menjaga sinergitas, saling dukung. Oke. Dan ini satu lagi yang sedang Husnul Khotimah 2 Kuningan awali nih, pembangunan GOR nih. Oh, iya, Pembangunan betul. GOR Betul, ini betul. mohon doa dan dukungan dari semua wali Siap, santri. siap. Dan ini akan butuh sangat besar anggaran, dan ini kami terbuka nih untuk GOR ini bagi wali santri yang akan berkontribusi, dan ini akan menjadi fasilitas santri yang luar biasa, dan Oke. akan memfasilitasi anak-anak di bidang olahraga, Oke. sehingga nanti kita berprestasi di semua bidang, Oke. di akademiknya, Dan- Qurannya, kemudian berikutnya robotiknya, kemudian olahraganya tentu. Betul, Jadi betul. ini akan sangat selaras dengan program sekolah sehat. Oke. Anak-anaknya sehat dan juga berprestasi di bidang olahraga, itu yang Siap. yang harapan kami seperti itu. Jadi memberi kesempatan buat anak yang kemampuan akademik Biasa. biasa atau Iya. bisa jadi dia juga luar biasa. Iya, gitu. Tapi juga dia bisa berprestasi di bidang olahraga Iya, dan betul, sebagainya. betul, betul, betul. Oke, Sat. Terima kasih banyak nih Sat udah datang ke podcast kita. Mudah-mudahan Sat selalu sehat. Amin, Dan amin, semua amin. para pimpinan pondok, Sat Amam dan Sat Agus dan lain sebagainya, Sat Tamsin dan seluruh asatidz, mudah-mudahan tetap bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita di AK2 ini. Dan Amin, seluruh amin, wali insyaallah, santri amin. juga untuk lembaga kita ya Husnul Khotimah Kuningan seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan AK2 terus tetap
konsisten, istiqomah, dan bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Insya Allah. Dan kami tunggu dukungannya para wali santri. Kita lagi bangun GOR, ya kan? Kemudian juga perpustakaan kita pengen kita tambah lagi koleksinya, Ustaz ya. Iya. Kemudian juga mudah-mudahan kita bisa mengharumkan nama Nahdlatul Ulama di kancah nasional dan internasional. Siap. Amin. Sekian mungkin, Ustaz. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan kepada seluruh tim, jazakallahu khairan. Saya tutup dengan alhamdulillah, amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.